Bukan juga bilang menari-nari di atas penderitaan. Ada juga orang-orang yang diuntungkan dari sisi contoh kayak tadi ada yang jual air bersih, air galon dikasih naik. Harganya bahkan yang sampai mungkin sekarang ini full job kini itu kan sumur bor kayak ini. Debit airnya tuh sumur bor kan agak susah ada lagi kering juga air sumur bor kan bergantung kedalaman toh. Mungkin kalau kedalaman 10 meteran, kalau sekarang sudah mencari air galon juga orangnya untuk tapi tempat lain juga baru. Luas sekali dampaknya ini karena kan konsumsi air bukan cuma untuk mandi kan biasa. Tapi kan kalau air itu kan yang utama sebenarnya. Kita mau masak pakai air, mandi, mencuci dan segala macam itu kan pakai air. Assalamualaikum, mau di mana di sana nih? Ini. Oh itu udah pukul sekolah lapik nah. Jadi pukul agak besar suaranya kalau kita mau mukul ya. Iya oke. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. 124 deh. Kita berjumpa lagi. Jumpa kembali di Warga 124. Andalan anak-anak Kak. Pokoknya kayak punya permasalahan, suka duka, mungkin melapor Waki. Seperti biasa kita akan membahas lagi isu-isu terkini, viral ya. Lagi yang banyak mungkin dialami oleh orang di luar sana. Betul. Oke, saya ke rekan saya Dwi. Apa mau dibahas ini? Aman Jerum itu yang lagi happening sekarang. Banyak antri nih, banyak antri. Air bersih ya. Banyak antrian, bukan antrian BBM, biasanya antrian BBM. Ini bukan. Sekarang lagi antrian air bersih. Karena memang kan tahu berapa lama ini hari terakhir ini cuaca El Nino. Betul, dampak El Nino. Kemarau panjang ini jadi. Iya, bahkan ini dari informasi rri.co.id bahwa ini di beberapa daerah itu sudah ada dari pertengahan Agustus. Pertengahan Agustus sudah mulai terasa. Sekitar 2 bulan lah. Ya 2 bulan lah kurang lebih terasa sekali nih bahwa kekurangan terpadang kan ini air baru mungkin tahun ini yang kayaknya baru tahun ini berdampak luas sekali nih kekeringan. Betul, dan Makassar yang paling parah kayaknya ya. Mungkin. Iya, saya baca juga di beberapa berita memang kalau Sulsel bagian utara kan agak sudah mulai hujan ya. Yang di bawah ini kayaknya masih cerah. Iya, karena Kota Makassar juga saya lihat mulai banyak antri-antri itu kayak penyaluran air bersih dari bahkan pemadam kebakaran sekarang juga sudah dilibatkan untuk menyuplai, bukan cuma sekedar mengatasi Sudah bukan untuk meredam kebakaran. Sekarang kalau Dwi di daerahnya toh BTP itu masuk Makassar Utara kah? Makassar apa ya? Makassar apa itu kira-kira di? Nanti editing tak yang di sini. Tugas kau kasih setiap mana apa lempar sendiri editor. Itu Tommy sekali kerjaan. Nah, kalau di daerahku ada beberapa wilayah yang mungkin sudah dari 1 bulan lalu agak susah air. Tapi kalau di tempatku di BTP itu minggu lalu. Pertengahan Oktober. Sudah ada tidak mengalir air PDAM Tidak memang itu 1 tetes. Tapi memang di sana mayoritas orang pakai mengandalkan cuma PDAM karena kan ada sumur bor, tapi ada juga beberapa yang pakai PDAM tapi dibantu dengan mesin pompa. Jadi memang kalau untuk murni air PDAM saja itu sudah mungkin di daerah BTP dan sekitarnya memang agak sulit, harus pakai mesin. Karena itu memang saya bilang itu tadi Makassar daerah mana karena kan biasa siapa tahu karena semakin sana semakin turun tinggi daratan jadi susah air di daerah apa karena kan sama tuh dipompai ke sana itu air baru sampai di Unas jauh nih BTP pulang balik akhirnya pergi di Tawalan di sini masih kilometer di PK 7 makanya itu setelah sekian lama ini kan dulu kita di BTP itu rata-rata tidak hanya air pam ya, ada pakai air sumur bor. Cuman kan sekarang karena faktor kekeringan juga biasa debit airnya tuh sumur bor kan agak susah lagi kering juga air sumur bor kan bergantung kedalaman toh. Mungkin kalau kedalaman 10 meteran, kalau sekarang sudah mencari air galon juga orangnya untuk memenuhi. Kemarin juga saya itu teman-teman di ruangan di tempat kantorku banyak teman yang mengeluh biar penjual galon susah juga dapat airnya. Penjual galon, laundry kan sekarang gitu pasti susah tongki mencuci. Untuk air bahkan ada yang kasih naik harga galonnya yang dari 4.000 mungkin
naik. Sekarang 6.000. 6.000 ini. Ada kemarin Babang juga katanya 7.000 karena dia air galonnya. Berarti dia ambil dari tempat lain juga baru. Luas sekali dampaknya ini karena kan konsumsi air bukan cuma untuk mandi kan biasa. Tapi kan kalau air itu kan yang utama sebenarnya. Kita mau masak pakai air, mandi, mencuci dan segala macam itu kan pakai air. Beda kalau misalnya kayak sempat kemarin harga beras naik kan ada solusi-solusi lain gitu ya. Tapi kalau air ini bisa kan tidak mungkin diganti jadi minyak. Iya, kan digoreng tuh tetap. Nanti gue pakai mana cila-cila mami gue keluar nanti kira ke orang. Ada tuh binaraga biasa mungkin yang pakai minyak. Nah itu tuh kan nggak mungkin juga diganti. Nah ini kan kebutuhan kita terhadap air kan memang bisa dibilang sangat besar begitu ya. Karena memang kan juga suplai itu PDAM kan juga kan membutuhkan air baku apa istilahnya diambil dari sungai. Betul. Jadi dia batasi juga mungkin untuk penyalurannya karena pengelolanya kan pasti kan tidak hanya PDAM, PLN kan dampaknya kan ke sini meluas akhirnya, tidak hanya kesulitan air kekeringan bersih. Ini Kan dirasa juga biasa tiba-tiba dapat pemadaman bergilir. Itu kan faktor katanya faktor salah satunya karena juga kan pembangkit listrik air juga kan membutuhkan debit air yang cukup tinggi. Nah itu kan susah sebenarnya. Nah kita juga mau tahu ini kira-kira warga-warga kita di 124 ini apakah kesulitan air ya? Di daerahnya seperti apa? Kalau di tempatmu bagaimana? Kalau saya di tempatku saya belum melihat adanya kayak antrian-antrian untuk air bersih karena kan alhamdulillah kayak saya di rumah memang saya sudah tidak pakai PDAM. Iya. Baru alhamdulillah juga sumur borku jernih. Jernih baru tidak bau. Jadi biasa juga saya pakai untuk konsumsi pribadi. Jadi enggak alhamdulillah enggak ribet. Di masjid tidak ada. Kan kalau di tempatku itu bukan asli di masjid biasanya ada nongkrong. Iya, alhamdulillah mungkin kayak itu di area karena saya bilang enggak perlu terlalu dalam di bor, airnya didapat mata airnya. Tapi dari mana itu mata air, Ces? Nah, sampai dari bawah. Kalau dari atas air hujan itu, Ces. Maksudku kan ada itu kayak sungai. Kemarin kan saya sempat ke Bendungan Bili-Bili, kan salah satu juga yang mensupport pasokan air. Mungkin juga itu karena kan daerah situ kawasan rawa-rawa dulu. Jadi mungkin endapan apa ke istilahnya yang dari tahun-tahun kapan itu masih ada di bawah situ. Ada di bawah. Karena kan dulu juga ada di rumah itu kan sumur konvensional yang masih yang pakai yang bulat yang masih ditimbang. Ya, ditimbang. Pakai timba. Dulu itu mungkin bekasnya juga dari situ. Jadi bagus lah kalau untuk kebutuhan sehari-hari. Tapi kan memang kalau untuk air minum kan kita pakai galon ya. Kalau untuk mandi alhamdulillah masih aman. Tapi siapa tahu ada yang di daerah Todopuli butuh air, silakan ke rumah saya. Saya siap. Kayak enggak jauh. Maksudnya kan di daerah Todopuli. Dari BTP ke Todopuli memang jauh. Sih, tapi saya masih alhamdulillah masih ada stok. Iya, kalau setahu saya daerah-daerah rumah masih juga sih. Masih aman, Ji. Tapi kemarin kan saya sempat nih ke Bendungan Bili-Bili itu kan memang airnya tuh sangat jauh ke bawahnya. Nggak kayak dulu. Dulu kan itu kalau turun paling nggak masih jadi ya paling tidak dulu kan kelihatan bahwa ini bendungan. Ya, tapi kalau sekarang tuh nanti kita sertakan fotonya ya di sini ada saya foto. Jadi nanti bisa dibandingkan mungkin kondisi Bili-Bili sebelum dan pada saat kemarin waktu pengambilan foto, dan itu sampai di bagian bawah itu dasar dari bendungan itu kan sudah kelihatan kayak ada pipa gitu. Itu sampai terlihat segitu loh. Jadi kan bisa dibilang dampaknya dari 2 bulan. 2 bulan ini cukup kelihatan sekali gitu kan. Ekstrimnya tuh kelihatan, bisa dikatakan ekstrim sih. Tidak perlu lagi diteliti bilang ini turun kayaknya kelihatan sekali dengan betul. Bahkan ada kan biasanya tuh kalau yang suka ke Bili-Bili kan di bagian tengahnya itu kan ada kayak pohon apa gitu kan. Itu kan kelihatan baunya. Itu sudah kayak gundukan, sudah kayak pulau. Jadi memang debit air itu turun sekali. Jadi wajar kalau memang terjadi kelangkaan di beberapa wilayah. Tapi kayak itu tadi yang saya bilang, pemerintah juga cukup sigap untuk ini, karena kan kayak tadi sampai pemadam kebakaran turun tangan untuk mengangkut air ke warga-warga. Tapi bahkan juga di dekat rumahku itu kemarin ada kayak Dato dan dia mau share ke keluarganya karena lancar air di rumahnya, diambil tandonya dikasih naik ke pick up. Tapi kan sekarang ada juga itu yang jual air bersih per tandon. Oh iya ada juga. Kan ada kan yang bukan per jergen-jergen jatuhnya kan per tandon. Tapi ada juga ini kan
agak-agak mulai mini terasa bawa politik ini, tahun-tahun politik. Iya, banyak juga. Banyak tahu juga. Biasa tahu gitu ada tapi ya, tandon tapi apapun itu kita sambut baik saja, niat baiknya orang toh, apapun tujuannya ya dimanfaatkan, maksudnya kesampingkan misalnya hal ini kan dimanfaatkan juga oleh orang-orang untuk karena memang ini juga selain gitu. Istilahnya bukan juga bilang menari-nari di atas penderitaan, ada juga orang-orang yang diuntungkan dari sisi contoh kayak tadi Adom yang jual air bersih, air galon dikasih naik, harganya bahkan yang sampai mungkin sekarang ini full job kini tukang sumur bor kayak ini. Iya, karena bahkan katanya kemarin ada yang sampai 50 juta, enggak tahu itu bagaimana di dalamnya kalau 50 juta mungkin sumur bor sampai mereka bang air Samsung itu sampai inti bumi bukan miana bor itu minyak kapan. Nah itu yang maksudnya di satu sisi ada hal yang ada juga positifnya, ada hal yang unik gitu ya dari bisa dibilang krisis air yang kita rasakan saat ini. Karena ini kan bukan cuman kemarin kan bukan Makassar, bahkan hampir seluruh Sulawesi mengalami, bahkan petani-petani juga berdampak. Tapi alhamdulillah sudah beberapa ini sudah mulai hujan nih. Sudah kemarin itu di daerah Sulsel Utara itu sudah mulai Enrekang, Pinrang, Bone, kemudian Luwu yang paling sering ini kan Masamba itu sudah nih maksud saya yang begini-begini sebenarnya harus tetap disyukuri karena jangan sampai nanti musim hujan kita mengeluh lagi hujan terus. Kapan kering baju. Giliran kering begini mengeluh lagi bilang tapi alhamdulillah semua itu ada hikmahnya, dan memang sekarang itu kayak begini. Air itu memang sangat dibutuhkan sekali memang di masyarakat, apalagi di cuaca panas kita sedikit-sedikit mau minum apa segala macam. Tapi kan dampak dari krisis air bersih ini kan secara tidak langsung membuat kita sadar Tomat bahwa harus jaga ini lingkungan pertamanya. Jangan sampai habis air baru berteriak mencari air bersih. Kenapa tidak dari sekarang? Mungkin kan ada itu biospori apakah yang untuk menampung air kan yang di rumah gitu kan. Itu juga kita harus tingkatkan kesadaran bahwa kita juga harus pakai air secukupnya, seperlunya. Kan biasa itu kalau lagi banyak air, dibuka saja keran biar tidak tumpah. Siram-siram. Cuci motor, ada telepon begini-begini. Nah, biar kayak begini, mengalir airnya terus. Masuk saya matikan dulu tuh, baru lanjut lagi. Giliran kayak sekarang ini kayaknya mau cuci motor, kayaknya berdebu itu. Biasa juga kasih tampung air sambil main HP, bunyi tumpah-tumpah sebentar pidai dikasih mati banyak. Jadi mungkin kita bisa lebih bijak lah dalam menggunakan air bersih. Karena kan bukan cuma kita di sini yang butuh, mungkin saudara-saudara kita di luar sana. Dan tidak hanya untuk kebutuhan rumah tangga, itu berdampak juga sama listrik. Mengeluh hijau kalau mati lampu, panas, apalagi momen-momen kayak begini, kalau panas begini butuh sekali air, baru tidak ada air. Baru kemarin-kemarin kita buang-buang kan. Tapi kita kalau tidak ada air, apa Pak? Tapi makin kantor. Sumur Bortonji juga. Iya, tapi kan banyak. Banyak anak itu datang di sini mandi, mandi ke kantor. Coba Mami belum pikirin Losari tuh. Itu saja. Bagusnya itu karena banyak nih sekarang juga tempat-tempat. Tapi salah satu cara inisiatif orang-orang yang mungkin tidak mendapatkan air bersih di rumahnya, mandi di tempat kerja. Ya, mandi di kantor. Iya, salah satu. Biasa di kantor kan ada sumur bor ya. Ada pasti. Jadi baru besar penampungannya tuh jadi. Jadi dia tinggal bawa baju ganti tuh, pakai baju rumah dulu. Solusi juga itu. Solusi. Jadi tidak ada alasan indah ke kantor karena enggak ngalir airku. Bawa baju dong ke kantor. Tapi nggak mami itu tagihan kantor nanti melonjak kalau jadi kembali lagi kesadaran bahwa pakai seperlunya. Pakai seperlunya air. Jadi buat teman-teman yang mungkin punya solusi atau penemuan atau mungkin cerita unik di saat krisis air bersih saat ini, ada yang antri. Karena kan dia antri dengan emak-emak juga itu banyak saya lihat viral di mamanya, istrinya, suaminya, anaknya. Yang biar mungkin bukan wadah air sebenarnya galon biar panci anunya taruh di pakai antri. Ember cat, bekas cat. Sudah bukan jergen lagi tuh. Biasa itu kan yang besar gentongnya ini biar 5 kilo kasih ikut tom ya antri. Pokoknya semua tempat-tempat air diisi gitu. Nah, siapa tahu kita juga pernah mengalami kondisi seperti ini, kita tunggu di kolom komentar. Ada pengalaman atau ada solusi untuk penanganan untuk krisis air, silakan Dian. Karena kan biasa ada juga manajemennya bilang simpan air sekarang nanti. Betul. Tapi ada juga ini bisa nggak ya kita bagikan informasinya untuk teman-teman yang mungkin membutuhkan layanan bantuan air bersih. Ya, ini dari PDAM nih ya, PDAM Makassar nih Mat. Jadi pengantaran mobil tangki ini dapat menghubungi call center pemerintah Kota Makassar di
112. 112 oh iya. Ya, jadi mungkin ada yang, bagaimana caranya saya mendapatkan? Kenapa ada orang yang kayak di masjidnya ada air bersih, di rumahnya ada air bersih? Kenapa ini di tempatku kayak tidak pernah dapat air bersih gitu ya? Nah, ini bisa menghubungi 112 untuk pengantaran mobil tangki atau ke BPBD Kota Makassar. Nanti kita sertakan semua nomornya di bawah sini, oke? Baik, jangan lupa like, comment, share, subscribe YouTube RRI Makassar. Di TikToknya juga kita Warga 124, dan untuk mendapatkan informasi teraktual juga bisa melalui rri.co.id. Lagi satu. Apa itu? RRI Digital. Ya, Baik, kita sudah ada di ujung jari. Di download di App Store dan Play Store. Oke, nanti kita tunggu lagi berita-berita atau cerita-cerita dari warga-warga kita nih, apa nih yang lagi happening sekarang ya. Di episode berikutnya. Seperti biasa, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.